Kita muliakan anak yatim dan duafa di sekitar kita dan Palestina. Kita support pula sandang dan papan mereka, bahkan sarana belajar dan pekerjaan menggapai impian mereka. Nah, itu tadi profil video dari Yayasan Peluang Indonesia. Para jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdullah tabaraka wa ta'ala. Sayyidina Muhammad alaihi afdhalus salawati wa atammu taslimi, amma ba'd. Hani'an lana bi an sallayna salat al-isha fi jama'ah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: من صلى حتى ينصرف الإمام كتب الله له قيام ليل. فهنيئا لنا حضور هذه الصلاة في جماعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا أن يجمعنا في مستقر رحمته عند حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka muhadharah beliau dengan mengucapkan puja beserta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa melayangkan salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, beruntunglah kita ketika kita hadir di masjid ini melaksanakan salat berjamaah, salat Isya berjamaah, kemudian salat tarawih berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang datang melaksanakan sholat jamaah kemudian pergi bersama imam, keluar juga bersama imam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Maka beruntung bagi kita yang sudah hadir melaksanakan sholat berjamaah ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengumpulkan kita kembali di surga nanti bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa minum dari haud telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الله سبحانه وتعالى أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة البيت الحرام إلى بيت المقدس، وبيت المقدس هو المسجد له، وسميت فلسطين ببيت المقدس لأنها يوجد فيها المسجد الأقصى، فهي الأرض المقدسة التي بارك الله سبحانه وتعالى بارك الله سبحانه وتعالى فيها للعالمين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Adapun yang kita bicarakan pada beberapa menit yang singkat ini, yaitu satu hal yang berkenaan dengan akidah kaum muslimin yang kita baca barangkali setiap hari di dalam Al-Quran, surat 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram menuju Al-Aqsa di Palestina. Yang kata Allah Subhanahu wa taala yang kami berkahi bahkan sekitarnya. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu tanda kebesarannya yang agung. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram kemudian menuju Masjid Al-Aqsa. Dari Masjid Al-Aqsa naik bertemu Allah Subhanahu wa taala menuju langit. Ini menunjukkan bahwasanya kedua tempat ini memiliki ikatan yang sangat mulia, ikatan yang sangat kuat. Keduanya bagian dari akidah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebut atau Palestina disebut dengan sebutan Al-Baitul Maqdis. Kenapa disebut demikian?
Itu merupakan bentuk keberkahan yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Palestina ini, Al-Aqsa ini adalah tempat yang berkah, bahkan sekitarnya pun juga adalah tempat yang berkah menurut persaksian Al-Qur'an. هذا الاهتمام الذي أولاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى الموجود في فلسطين إن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده وما ورد عنه من أحاديث في الحث للوصول إلى بيت المقدس هذا جعل عند الصحابة جل الاهتمام فجاء عمر رضي الله عنه مرسلا جيشا على رأسه أبو عبيدة لفلسطين لتحرير المسجد الأقصى من أيدي الرومان ثم تتابع الاهتمام بعد الخلفاء الراشدين إلى أن وصل إلى آخر خلافة بعد سقوط بلاد المشرق الإسلامي تحت يد الصليبيين فسقط المسجد الأقصى تحت يد الصليبيين فساموا المسلمين سوء العذاب ثم جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وفتح بيت المقدس ودخلها محررا منظفا لها من براثن الصليبيين. Kalau kita baca Al-Quran, banyak kita temukan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan khusus bagi Al-Aqsa dan tempat-tempat sekitarnya. Demikian juga kalau kita baca literasi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dalam hadis-hadis beliau sangat memberikan perhatian khusus terhadap Al-Aqsa. Di antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid." Tidaklah seorang mukmin, seorang muslim berniat kuat untuk melakukan sebuah perjalanan jauh kecuali mereka memaksudkan 3 masjid. Masjid Al-Haram yang berada di Makkah, Masjid An-Nabawi yang berada di Madinah, kemudian Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina. Hal ini menunjukkan bahwasanya Al-Aqsa memiliki tempat yang sangat baik. Maksudnya Nabi SAW adalah Nabi yang sangat perhatian terhadap hal-hal yang berkenaan dengan Al-Aqsa. Dan demikian juga terwariskan di kalangan para sahabat setelah sepelikan Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana beliau mengirim pasukan yang sangat banyak dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau mengirim pasukan untuk menaklukkan Baitul Maqdis yang ketika itu berada di bawah penguasaan tentara Salib. Selama 20 hari pasukan kaum muslimin memblokade Baitul Maqdis sehingga bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Terus seperti itu sampai beberapa puluh tahun kemudian Baitul Maqdis dikuasai kembali oleh tentara Salib. Lalu setelah itu beberapa puluh tahun kemudian datanglah seorang pahlawan kita yang kita baca dalam lembaran-lembaran sejarah kaum muslimin bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah orang yang kedua yang menaklukkan Baitul Maqdis sehingga Baitul Maqdis kembali menjadi milik kaum muslimin setelah kala itu berada di bawah kekuasaan tentara Salib. هذا وإن دل فإنما يدل على قدسية المكان وأهميته لدى المسلمين. انتهت الخلافة الإسلامية والدول الإسلامية المتعاقبة. ما بعد الخلافة الراشدة سقط المسجد الأقصى تحت يد اليهود عام 1967. سقط المسجد الأقصى تحت الاحتلال الصهيوني، وقبلها سقطت فلسطين عام 1948. Apa yang kami ceritakan, apa yang saya ceritakan barusan, hal itu semuanya menunjukkan bagaimana umat terdahulu, maksudnya umat kaum muslimin terdahulu sangat perhatian terhadap hal-hal yang berkenaan dengan Al-Aqsa. Lalu setelah dinasti Bani Utsmaniyah, dinasti Utsmaniyah, khilafah terakhir kaum muslimin itu jatuh, runtuh. Itu 1948
Al-Aqsa dikuasai oleh orang-orang Yahudi. 1948 orang-orang Yahudi memulai agresinya, memulai kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan, memulai perbuatan-perbuatan buruk yang bahkan kita bisa akses, bisa kita saksikan di mana-mana. بعد هذا الاحتلال الغاشم ازداد التطاول على المسلمين في فلسطين فقاموا بمنعهم وقتلهم وتشريدهم حتى أنهم دنسوا المسجد الأقصى الذي هو ملك للمسلمين فحاولوا تهويده مرة تلو الأخرى فقاموا بالحفريات من تحته ومنع الناس من الوصول إليه والمحاولات المتكررة لهدمه فحرقوا منبره وكسروا أبوابه ومنعوا وصول مواد الترميم إليه كل ذلك نكاية بالمسلمين. Semenjak tahun 1948 itu bagaimana orang Yahudi memulai agresi mereka, memulai kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan, maka mereka melakukan banyak hal terkait dengan Masjid Al-Aqsa. Yang pertama, mereka berusaha merubah ikon-ikon di dalam Al-Aqsa itu menjadi ikon-ikon Yahudi. Mereka membunuh kaum muslimin di sana. Bahkan mereka membuat lorong-lorong di bawah komplek Al-Aqsa. Mereka menghalangi bantuan masuk kepada saudara-saudara kita di sana. Semua hal tersebut menunjukkan kezaliman mereka, dan itu adalah bentuk makar dan keburukan kejahatan yang mereka lakukan. نحن قطعنا المسافات الطويلة لأجل الوصول إليكم إلى هنا. الهدف هو إيصال الرسالة العظيمة، التنبيه بأن هناك يوجد للمسلمين مكان مقدس اسمه المسجد الأقصى، بأن هناك للمسلمين حق في الوصول إلى ذاك المسجد، بأن هناك للمسلمين مكان تشد الرحال إليه بعد مكة والمدينة. Maka kami datang, kata beliau, kami dan beberapa dai langsung dari Palestina, datang dari tempat yang sangat jauh dari ujung dunia sana, datang menuju Indonesia. Tujuannya apa? Tujuan utama kami adalah memberikan edukasi, menyampaikan risalah kepada kaum muslimin di Indonesia, bahwasanya kita memiliki satu masjid yang merupakan bagian dari akidah kita yang kita baca di dalam Al-Quran kita, yaitu Masjid Al-Aqsa. Bahwasanya kaum muslimin memiliki hak tentang Al-Aqsa. Bahwasanya Al-Aqsa adalah satu masjid yang ada dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita diperintahkan untuk mendatanginya dan melakukan sholat di sana, melakukan ibadah-ibadah juga di sana. Nahnu kulluna mutalabun ومسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى، فأنا داعي إلى الله وكلنا في طريق الدعوة. سيسألنا الله سبحانه وتعالى ماذا فعلتم لهذا الدين، ماذا أوصلتم من رسائل إلى المسلمين. هذه رسالة يجب أن تصل إلى كل المسلمين في العالم، بأن الله سبحانه وتعالى له مسجد يدنس، وأينا يقبل ذلك أن تدنس مساجد الله، وأينا يقبل أن تدنس كنيسة وليس مسجد، فما بالك بمسجد وهو حق للمسلمين. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama, kaum muslimin di seluruh dunia. Kita memiliki tanggung jawab. Saya, kata beliau, saya sebagai dai, seorang aktivis dakwah, orang yang melaksanakan dakwah, atau kita secara umum sebagai kaum muslimin, semua kita memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya nanti Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita di hari kiamat, apa yang kita lakukan untuk Al-Aqsa? Apa yang sudah kita suguhkan untuk agama ini? Maka kita memiliki tanggung jawab kepada diri kita sendiri, tanggung jawab kepada keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, untuk memberikan edukasi bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki satu masjid yang mulia, disebutkan di dalam ayat-ayatnya yang mulia, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, satu masjid yang bernama Al-Aqsa yang letaknya di Baitul Maqdis sana. Wajib alaina kamuslimin an nusil hadhihi risalah ila al-jami'. فالوالد يجب أن يثقف ولده، والأم يجب أن تثقف ابنتها، والكل يخدم بكل مجال بكل ما أوتي
نقول بالروح بالدم نفديك يا أقصى. ونقول للمسلمين لا نريد منكم أن تفدوا المسجد الأقصى بالأرواح ولا بالدماء، لكن يجب هذه الرسالة أن تصل. رسالة المسجد الأقصى رسالة المسلمين، يجب فتح جرائم المجرمين. Itu merupakan tanggung jawab yang ada di pundak kita masing-masing. Pundak kita sebagai seorang ayah wajib bagi kita untuk terus memberikan edukasi kepada anak-anak kita tentang Al-Aqsa yang merupakan bagian dari akidah kaum muslimin. Sebagai ibu wajib bagi kita untuk terus memberikan edukasi kepada anak-anak kita bahwa Al-Aqsa merupakan bagian dari akidah kaum muslimin. Apapun yang kita lakukan atau apapun wazifah atau pekerjaan kita, ya, hendaklah kita adalah orang-orang yang termasuk memiliki perhatian terhadap hal-hal yang seperti ini, yang merupakan bagian dari akidah kaum muslimin. Kita di Palestina, kata beliau, kita memiliki syiar yaitu birruhi wadam nafdika ya Aqsa, dengan roh kami, dengan darah kami sumbangkan, kami infakkan, ya, kami tumpahkan di jalan menuju pembebasan Al-Aqsa. Tapi kita tidak pernah menyuarakan itu pada masyarakat Indonesia. Kita tidak meminta masyarakat Indonesia datang ke sana kemudian memberikan roh dan darahnya berperang di sana, tidak. Tapi paling tidak kita sama-sama berikan edukasi kepada anak-anak kita, kepada siapapun, ya, kepada keluarga kita, bahwa Al-Aqsa adalah bagian dari akidah kita, bahwa Al-Aqsa adalah tanggung jawab kita bersama kaum muslimin di seluruh dunia. في النهاية أنا أود أن أشكر أهل هذا المسجد لحضورهم وجلوسهم، كما أود أن أشكر الأمة الإندونيسية بخدمتها ومساندتها للقضية الفلسطينية منذ الأزل. وهذا لا يعني أننا متباعدين جغرافيا، قلوبنا لا تلتقي، وإنما فقط يفرقنا المسافة. وإلا فالشعب الإندونيسي والشعب الفلسطيني شعب واحد عاش مآسي كل منهما الآخر. فإندونيسيا هي أول من اعترفت بفلسطين، وفلسطين هي أول من اعترفت بإندونيسيا عند استقلالها. في النهاية أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يديم على هذا البلد الشعب الطيب، هذا البلد الطيب أهله، أن يديم عليهم الأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يبارك فيهم وفي ذراريهم. اللهم آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian terakhir beliau berterima kasih kepada kita para jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala karena sudah berkenan untuk meluangkan waktu beberapa menit ini untuk mendengarkan sejenak edukasi tentang Al-Aqsa ini. Kemudian berterima kasih juga kepada seluruh rakyat Indonesia tentunya. Bagaimana kita tahu peran rakyat Indonesia dari dulu sampai sekarang tidak pernah terputus untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana tidak, sebab ikatan antara rakyat Palestina dan rakyat Indonesia adalah ikatan yang kuat dari dulu. Bagaimana kita tahu bahwa negara Palestina adalah salah satu negara yang paling pertama terus mengakui kedaulatan negara Indonesia sejak dahulu. Demikian juga Indonesia hari ini termasuk negara yang terus menyuarakan bahwasanya negara Palestina adalah negara yang berdaulat. Kemudian terakhir sekali beliau berdoa untuk negara Indonesia, mudah-mudahan dijadikan negara yang aman, negara yang memiliki kebaikan, negara yang berkah. Kemudian juga untuk rakyat-rakyat Indonesia, mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam setiap sisi-sisi hidupnya. Kemudian diberikan keberkahan di keluarganya, diberikan keberkahan pada keturunan juga. Para sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan utama kami datang ke sini adalah memberikan edukasi tentang kepalestinaan, Al-Aqsa khususnya yang ada di dalam surat 17 ayat 1 tersebut, maka izinkan kami menyampaikan beberapa hal tentang Al-Aqsa ini. Dari Masjidil Haram ke Depok dulu, dari Depok bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu. Tapi kenapa yang dipilih Al-Aqsa? Kenapa mesti Al-Aqsa? Dijelaskan oleh para ulama kita. Bagaimana penjelasannya? Mohon izin. Baik, ini adalah Gaza. Oh, ini adalah Al-Aqsa, mohon maaf. Jadi
Iya, Al-Quds. Jadi ada kota namanya Gaza di Palestina bagian barat. Ada kota sebagian kota